Bincang Spesifik. Bincang asik seputar Ihsanul Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to our podcast. Yay! So today I'm Irza as host for today podcast. And I'm Lana as the host too. Yay. So today we have special guest. But before that, I want to tell you in Ihsanul Fikri there is 5 organization yang mana di setiap organisasi itu ada ketuanya. Nah, jadi tamu kita hari ini yaitu adalah ketua organisasi. Yeay. Good afternoon semuanya. Good afternoon, Lana. How's life? Great, thank you. Wah, great. Okay, so please introduce yourself from Ana. Ya. Jadi nama saya Ana Altafunisa. Saya diamanahi sebagai ketua jurnalistik. Hai, Hai. Hai. nama saya Asna Sabila. Saya diamanahi sebagai ketua PMR. Oh ya, perkenalkan nama saya Talita Rifat. Di sini alhamdulillah saya diberi amanah sama Allah untuk menjabat sebagai pratama. Hai, saya Alvina Ramadhani. Alhamdulillah diamanahi sebagai ketua Rahis. Halo semuanya, saya Talita Putri Sukti. Alhamdulillah di sini saya diamanahi sebagai ketua OSIS. Yang ini Talita Rifat. Rifat, itu Talita Putri. Ya. sama ya. Okay. Sama. Keren. 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 Yang satu ketua OSIS, yang satu ketua. Hizbullah. Ya, Jadi jadi langsung aja lah ya. Nah, first question for Ana. Jadi Ana, actually what is journalistic? Journalistic is an organization engaged in media publication and art creation. Some of this program is making wall magazine, documenting event, or covering activities yang nantinya bakal dijadiin berita. Nah, dengan proker kami membuat berita itu, kami tuh kayak journalist school or wartawan sekolah. wartawan Keren. Jadi kalau apa-apa yang rekam itu juga bagian dari jurnalistik gitu ya, Nak? Iya. Selain apa tadi? Selain jadi bikin berita wartawan sekolah, apa lagi? Di akhir masa jabatan kami membuat majalah ya. Itu kayak karya terakhir kami dan semacam warisan dari jurnalistik pada masa jabatan itu. Di sini ada contoh majalah dari jurnalistik sebelumnya. Ini ada yang majalah dari kakak-kakak Exada dan kakak-kakak Zeta. Ini Fate 2 dan Fate 3. Yang punya kami masih on proses ya. Oke. Ditunggu ya. Maksimal. Amin. Ditunggu aja. Bismillah. Semoga bagus. Amin. Dewana, jurnalistik abis bikin buku nggak sih? Iya. Ya kan. Buku apa itu? Jadi kita tuh diamanahi guru buat bikin antologi short stories with them 30 days in Ihsanul Fikri. The title of the book is Purnama Pertama Menjemput Cahaya. Keren. Masya Allah. Nah, dengan itu tuh menceritakan pengalaman kelas 7 di 30 hari pertama mereka di Ihsanul Fikri. Jadi teknis pembuatannya tuh pertama-tama kami minta seluruh kelas 7 buat bikin cerpen. Terus kami menyeleksi yang sekiranya bagus dan layak dibukukan. Dari sekitar 128 cerita itu kepilih 30 cerita di Ahwat dan di Ikhwan. Orang-orang Jadi terpilih. Iya, jadi ada 60 cerita. Dan alhamdulillah that book was launched yesterday in Independence Ceremony. Masya Allah. Kemerdekaan sekalian launching. Iya, keren, sip. Ya, sudah. Ya, langsung next kita ke Ayu ya. Ayu, we know now is musim pancaroba. There must be many students sick. How PMR solve that? Ya, sekarang emang lagi musim pancaroba ya. Entah tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. There are so many students are sick. It's until 36 student. Real? Real? Banyak ya. Oh my god. Padahal TMR cuma 20 loh. Ya. Itu dalam satu hari? Satu hari. 36 yang sakit. 36 anak dan Berarti kewalahan banget gak sih PMR-nya?
PMR-nya ngatasinya itu gimana? Here, PMR beyond the to control student are sick to make sure that they already eaten and drunk the medicine and to make sure that they get rest. Berarti PMR-nya muter gitu Iya, setiap hari? muter setiap hari. Dan itu jadwalnya pagi. Muter per asrama. Nanti mungkin ada 4-3 anak PMR yang muter Bergiliran. bergiliran. Dibuat jadwal. Oh, jadi bisa tahu kalau ada yang sakit 36 itu gara-gara setiap pagi Iya, itu muter iya, kayak muter. gitu. Oh, alah. 20 banding 36. Ya, keren banget. Semoga dibalas sama Allah ya. Kuat ya. Apalagi itu setiap hari nggak semuanya PMR kerja kayak gitu Iya. ya. Nggak semua setiap hari PMR-nya juga sehat, Iya. Mesti imunnya harus jaga Iya. terus ya. kuat, Kuat. PMR kuat. Strong. strong. Oh ya, terus kan kalau misalkan di boarding school kan mesti ada aja yang kutuan. Yes. Nah, itu tuh gimana cara PMR tuh untuk Solving. Iya, solving. Untuk Mengatasi mencegah. Maybe about kutuan udah jadi udah jadi hal biasa nggak sih, hal lumrah. Iya. Kalau Yes. di pondok, Pondok ya. di pondok kayak Siapa sih? ya siapa sih yang nggak pernah. Jadi ya kalau dari PMR sendiri ngatasinnya itu dengan peditokan akbar. Kemarin sempat ngadain peditokan akbar kan, Iya. buat kelas 7, 8, 9 menyediakan, dan itu juga termasuk proker PMR. Kemarin itu juga karena ada wali asrama dan wali kelas yang mengeluhkan kalau kelas 7 sama 8 itu banyak yang kena kutu. Terus akhirnya PMR Kadu ya. dan di situ PMR juga udah ada stok peditok yang lumayan 50-60-an lebih pas buat buat ngatasin ini. Jadi ya sekalian ngejalanin proker juga buat ngatasin itu. Kalau kutuan biasanya banyak di kelas berapa gitu? Kelas 7 sama 8. Kalau kelas 9 itu udah bisa ngatasin. Iya. Udah bisa Udah kayak beda, udah udah bisa jaga tahu. diri kayak Iya. oh ya emang ya Udah udah bisa mengantisipasi gitu. udah bisa Karena kita sudah besar. sudah pernah Sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman. sudah pengalaman jadi lebih Sudah safe. pro player kita. Oke. Jadi selanjutnya tuh langsung aja ya. Selanjutnya tuh Talita Putri. Iya. Kita Biasanya Tahu nggak bukan sih? Ini ketua OSIS kita juga atlet basket loh. Wih. Ya Allah. Tita, when you were join basketball competition, I'm sure you are so busy. Yes. And how do you manage your time for practice basketball and kumpul OSIS, ngurus OSIS? Oh ya. Jadi tuh pertamanya tuh aku tuh kayak nggak nyangka kalau misal bakal jadi salah satu yang ikut lomba basket di kabupaten ya. Itu tuh my unexpectable moment, unforgettable moment juga kayak gitu. Soalnya di SD aku belum pernah pengalaman sekalipun ikut lomba basket ataupun extra basket. And I'm join basketball in junior high school gitu. Dan alhamdulillahnya kepilih jadi perwakilan buat lomba. Keren, Alhamdulillahnya. Keren banget. Alhamdulillahnya. Iya. And alhamdulillahnya juga langsung I get second champion yes. pertama kali pas SMP langsung juara 2. Alhamdulillah. Di situ butuh perjuangan banget yang dimana aku tuh harus ngurus OSIS. Di situ tuh aku takut banget ya kalau misalnya aku mikir aku kalau misalnya ikut basket nanti berarti OSISnya lepas tangan dong. Berarti ini aku harus gimana ya? Gimana caranya aku manajemen waktu yang efisien dan tertata rapi kayak gitu. Di situ aku berpikir keras gimana caranya dan akhirnya alhamdulillah semakin lama aku sambil latihan sambil ngurus OSIS ternyata jadi seluk-beluknya kalau misal mau ngatur waktu tuh kayak gini, jam segini tuh harus kayak gini, kalau misal ini tuh harus kayak gini. Jadi di plan kayak misal kita punya sticky note, aku plan habis ini apa dan kita dikasih apanya penting mendesak, penting nggak mendesak
kayak gitu pakai ya bingkai jendela itu yang kayak Tahu gitu. yang mana yang lebih Iya, important. iya kayak gitu. Di situ aku bantu banget di situ. Alhamdulillah ya sambil latihan basket ya sambil ngurus OSIS semuanya ke jalan gitu. Keren sih. Yes, thank you. Itu kemarin kamu kepilih lomba basketnya itu dari maksudnya perwakilannya itu cuma dari sekolah atau gabungan? Oh, iya itu jadi diseleksi. Jadi ada beberapa tahap seleksi. Yang pertama itu seleksi sekolah. Alhamdulillah dari sekolah itu nanti mengajukan ke gabungan kecamatan. Iya, ke kecamatan Mungkit. Kecamatan Mungkit nanti diseleksi lagi. Jadi itu dalam satu tim itu nggak cuman dari iya itu kolaborasi dari kecamatan Mungkit dan alhamdulillah aku termasuk di dalam situ. Wah. Mengharumkan nama Ihsanul Fikri. Allahu Akbar. Kabar. Terus nih Rita, kamu juga sibuk nih. Terus gimana kamu handle OSIS dengan member yang punya karakteristik yang berbeda-beda? Oh ya, itu awalnya itu agak sulit ya, kaget ya karena pertama kali organisasi juga di SMA kan ya. Gitu, terus kayak mungkin mereka-mereka ini juga mengalami hal yang sama kayak aku. Iya, tentu saja. Menghadapi berbagai jenis karakter, terus dari anaknya juga IF kan nggak cuma dari Magelang juga ya, IF itu menerima dari Sabang sampai Merauke anak-anaknya. Tentu juga sama karakteristiknya juga beda-beda. Di situ aku mulai kayak beradaptasi sama apa namanya karakteristik mereka yang berbeda-beda. Terus kayak aku mulai pendekatan diri kayak one by one kayak gitu, kayak aku misal aja ngobrol aku deketin kayak gitu biar aku tahu karakteristiknya dan aku menyesuaikan kalau misalnya mau negur sesuai dengan karakteristiknya dia kayak gitu. Biar bisa apa namanya? Biar bisa nyambung juga. Iya gitu. Jadi aku lebih dengan cara pendekatan sih, nggak kayak harus gini gitu. Pelan-pelan. Iya pelan-pelan. Berarti kamu punya cara sendiri buat ngingetin orang Iya. gitu ya? Keren sih itu. Jadi per orang tuh beda kalau misalkan ngingetin. Iya beda-beda. Kalau enggak nanti enggak masuk enggak sih? Iya. Ya udah digibahin gak sih nanti? Lanjut aja yuk ke Bina. Bina, sebenarnya what is Rohis? Organisasi Rohani Islam atau Rohis itu sebuah organisasi yang menekuni dalam bidang ibadah ya. Organisasi ini tuh bantu siswi disiplin gitu loh dalam hal ibadah. Wah. Berarti urusannya sama Allah ya, kayak membantu pahala ya. mengajak ke pahala. Kadang Masya takut Allah. juga kalau misalnya ada yang salah atau apa kayak gitu loh. Iya. Tapi tujuannya baik. Programnya yang harian gitu ada nggak? Iya kayak tilawah rutin, terus tahajud juga kan rutin kayak gitu-gitu. Tilawahnya bareng-bareng gitu. Iya, kayak nanti ada yang mimpin terus nanti ya per halaman 5 halaman per hari biasanya. Banyak semua ngikutin gitu. Iya, Ikutin bareng-bareng. iya. Biasanya jamnya itu kapan? Tilawah. Iya, biasanya kan ada kajian kitab juga kan. Biasanya tergantung ustadznya, kalau misalnya ustadznya itu habis maghrib berarti tilawahnya habis isya. Kalau misalnya emang ustadznya lagi nggak ngisi kakak nih, apa namanya, ya habis maghrib langsung kayak gitu. Terus gimana Bina bagi sikap saat Bina jadi ketua Rohis lagi kumpul nih sama sehari-harinya? Ya well, I still study yes. Yes. Ya, Yo, kita semua. Semua masih was, belajar. yeah, Semua masih I still study was I get punishment if I broke the rules. Iya, semua Oh juga Iya, gitu iya, hukuman. Iya. Tanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Iya. Enggak ya, manusia ada salahnya juga. Iya, nggak ada yang sempurna. Enggak gara-gara ketua Rohis terus dia enggak Iya. dihukum. Sampai pernah dihukum kan ya? Ya. Rutin loh. Aduh, saya Kayaknya rutin banget ini. Pengalaman. Terus ya kadang kalau misalnya aku lagi beraktivitas nih kadang kayak tiba-tiba kepikiran tiba-tiba kayak ngeplan itu ngeplan kayak habis ini aku mau rohis bahasnya ini oh ya habis ini aku mau kayak gini kayak gitu. Terus apa namanya kalau misalnya di dalam organisasi aku apa ya memastikan semuanya itu kerja. Kos rohis itu kerjanya everyday kan kayak ya harus kayak mastiin ini yang piket harus bersihin masjidnya udah bersih apa belum ya kayak gini. Terus yang mimpin zikir siapa kayak gitu-gitu. Caranya gimana sih kamu tuh cara ngajak
anak rohis nih, misal dia itu apa namanya ya, masih malas-malasan, biar malas-malasan dalam organisasi, biar kamu tuh ngajak, biar ayo kita ini bekerja dalam kebaikan kayak gitu, itu gimana? Ya sama sih ya, kayak harus Pendekatan pendekatan gitu. juga, Oh. kayak harus ngertiin sikapnya Iya, juga ya. semua pendekatan Iya, nggak pendekatan sih? ya, kalau Iya. misalnya langsung ditunjuk kayak gitu kan nggak bakal itu juga. Iya. nggak nyampe Ya malah Nggak kayak masuk. nggak akan kayak keterima, kok maksa sih ya gitu. Iya. malah Harus akhirnya kayak menyadari ini tanggung jawab, sebagai tanggung jawab kayak gitu. Iya, amanah. Oh ya, kan biasanya kalau misalkan ada hari besar Islam, misalkan Maulid Nabi, perayaan, Tahun Gajah iya. gitu-gitu. Sama dong. Maulid Nabi sama Tahun PHBI Gajah. Iya, PHB Ya, lah ya. ya. Perayaan hari besar besar Islam. Islam. Iya. Nah, itu kan biasanya kan apa namanya? Dihandle sama Rohis Dihandle ya. sama Rohis. Iya. Itu gimana, kan kadang ada yang apa Ada kendalanya kendala. gitu loh. Terus juga kan siapkan Apalagi acara gitu. besar. Terus juga kan yang ketua panitia bisa juga nggak kamu langsung gitu Iya, kan, iya, ada iya. Salah satu dari anggota. Iya. Nggak selalu. Kalau kendalanya itu miskom itu pasti ada ya. Iya. Tapi Iya, sering pasti, itu pasti, sering. Semua pasti sih, ada. semua. Cuman alhamdulillah aku masih bisa ngehandle kok misalnya masalah miskom ya. Terus kadang tuh juga ada kayak anggota yang kadang ngerasa kayak nggak bisa di bidang di kepanitiaannya ini, kayak nggak serak kayak gitu. Cuman ya aku bisa ngeyakinin kalau misalnya kamu tuh bisa di ini di Oh, iya. kepanitiaan kayak gitu. Ya biasanya masalahnya kayak gitu aja. Yang penting saling percaya ya kalau Iya. misalkan itu bisa. Bareng-bareng lah, kalau misalnya bareng-bareng Saling pasti bisa. nguatin ya. Iya. Menguatkan. Itu kunci dari berhasil organisasi. Iya. Harus kayak bareng-bareng lah, bareng-bareng itu pasti Percaya. bisa. Saling percaya. sadar sama tanggung jawab sendiri lah ya. Iya. Iya. Itu Talita. ya Kemarin Talita itu habis ikut Jambore. Jambore Nasional. Keren. Gimana? Di Cibubur. Nah, di Cibubur nih. Terus gimana nih pengalamannya di sana? Ya itu was very fun because Jambore itu kan basisnya kan nasional. Jadi dihadiri partisipannya tuh dari seluruh Indonesia gitu loh. Nah gitu. Terus aku juga gara-gara itu aku jadi kenalan sama banyak orang, banyak teman-teman dari different city kayak gitu. Terus aku kenalan dari mana aja ya kemarin? Yang itu dari Maluku ada, Jauh ya. Papua. Papua ada, Keren. Ya. Lampung itu apa namanya? Jadi kafling tindaku di sini, sebelahnya itu Lampung. Jakarta. Temenmu ya, Nah. jangan-jangan. Habis itu dari mana lagi, ada Tasikmalaya ada, Papua sama Papua Barat ada. Terus Lengkap. banyak lah dari Mana-mana ya. banyak lah Mana? lengkap nggak sih lengkap gitu. Terus ya di situ aku juga banyak belajar gitu loh, kayak banyak belajar. Terus mereka tuh semua anak-anaknya ramah-ramah. Jadi yang kita tuh semua itu bener-bener ngerasa kita nggak dari beda-beda, kita nggak dari beda-beda tempat, kita ini satu dalam atas nama peserta Jambore gitu loh. Oh iya. Bagus. Good. feelnya Keren. Bineka. chemistry-nya. Terus kalian kalau saling berdialog nih, ngobrol tuh gimana? Kan beda-beda bahasa ya. Iya. Beda logat ya. Kuncinya itu bahasa Indonesia. Oh Iya. Bahasa Indonesia Kan tujuannya bahasa Indonesia itu kan mempersatukan bangsa Iya. kan. Tuh ya kita mau pakai bahasa Indonesia. Gitu. Mungkin agak sedikit sulit ya memahaminya karena dialek-dialeknya. Beda-beda. Iya. Ya aku suka tuh ini merhatiin kalau misalnya ya, misal aku ngomong sama A sama B, terus tiba-tiba si A sama B tuh ngomong sendiri gitu loh berdua, terus aku denger mereka ngomong kayak, beda ya? oh iya apa ya kayak gitu. Woi, aku nggak diajak, woi. Kayak gitu. Logatnya mesti beda-beda itu. Seru sih tapi ya. Pengen deh ngerasain. Terus kamu apa yang dikangenin dari sana? Seru banget gak sih di sana? Seru banget. Nah, yang aku kangenin tuh pertama tuh ada pasar Jambu. Why- Itu apa? why you miss Itu Pasar apa? Jambu? Aku tuh miss pasar Jambu tuh because apa ya, kayaknya kalau misalnya kalian tanya sama semua anak peserta Jambore tuh pasti suka banget ya namanya pasar Jambu, karena di situ kita jajan-jajan, terus makanan. jajan gitu, kayak Jajan. pasar malam gitulah, tapi nggak ada main-mainannya gitu, nggak ada, cuman Jajanan gitu. kayak stand-stand kayak gitu. Ini seru banget lah, nggak bisa dijelasin gitu. Woi, pengen. Sampai gak bisa dirangkai Bayangin kata-kata. bayangin ya. Pengen ya. Terus Mau. yang kedua itu ada yang malam, biasa tuh malam yang tampilan-tampilan gitu loh. konser Pentas. Iya, ada pentas seni, ada konser juga. Nah, pas itu sempet tampil Triswaka sama Nabila gitu. Terus Seru banget. pas itu sempet konser ini loh, lagu yang Laskar Pelangi sama ini, lagu yang gini.
Syukuri apa Oh juga nggak tahu judulnya. itu judulnya apa ya? Bayangin itu Five kalau lagi konser gitu kan. Nah, terus ya ini seru banget lah, kita bener-bener yang kalau di sana itu kita tuh bukan kayak satu gimana ya, kita tuh berbaurnya tuh bukan cuma sama anak regu sendiri tapi sama semuanya. Iya. Situ aku berbaur sama anak Jateng itu meskipun aku gak kenal tapi aku ngerasa kalau kita tuh saudara karena sama-sama asal dari Jateng gitu loh. Oh iya. Satuannya dapet ya. Saudara asal provinsi. Iya. Semuanya ramah-ramah sama asik-asik deh. Berapa hari ya di sana? Aku normalnya tuh kan dari tanggal 14 sampai tanggal 21, tapi aku udah berangkat dari tanggal 11. Buat prepare gitu. Itu perjalanannya. Oh, perjalanan. Perjalanan. Nah, Jauh itu ya? aku berangkat Jauh ya. 11 tanggal 11 sore, terus sampai sana 12 pagi. Iya. Naik apa? Capek. Naik bis. Pesawat yuk. Pesawat gini. Itu capek tapi seru ya. Iya. Pengalaman berharga banget sih. Banyak lah pelajaran yang bisa diambil dari Iya. Jambore, dari Seru banget. adab segala macam, Oh, iya. terus pergaulan, sosialisasi gitu. Seru banget. Pengen gak sih? Pengen ya? Pengen. Ayo, Di SMA. Amin. Dek ayo. Amin. Ya. Iya. Ini sama apa ya? Coba deh ceritain keseharian di IF gimana rasanya, kesan pesannya gitu. Mulai dari siapa? Ya, Anaya. Ya, ya di F itu ini kan yang tadi disebutin kita dari Sabang sampai Merauke ya. Ini ada yang dari Kalimantan, Lampung juga. Jadi kita banyak tahu karakteristik orang-orang. Kita bisa menyesuaikan itu sama orang-orangnya gitu. Bisa melatih kita buat toleransi gitu loh, kayak saling ngertiin satu sama lain gitu. Di F itu asik ya, Asik banyak ya. banyak event yang yang kalau dulu tuh kita nggak pernah dapetin ini di SD. Iya. Belum tentu kita di SMP luar bisa dapetin hal itu. Iya. Di sini tuh kayak pengalaman berharga banget. Iya. Di sini pernah ngerasain event, juga pernah bikin event Iya. ya. Penyelenggara. Sekarang yang kita tunggu apa? FTG, Festival Tahun Gajah. Iya. Festival Tahun Gajah. Ditunggu. Kalau di sini kita juga belajar gak sih menghargai organisasi lain gitu kan. Iya. Iya. Organisasi juga bikin kita leadershipnya bagus kan. Bisa melatih leadership kita. Kepemimpinan nih. Kepemimpinan kita. Sebelumnya kalian pernah gak sih? Ya, maksudnya kalian udah pernah emang sebenarnya dulu jadi ketua organisasi? Nggak pernah. Nggak pernah. Ketua kelas pernah. Maksudnya kayak ketua Gak pernah jadi ketua apa-apa gitu Iya. ya. Tiba-tiba masih kayak Bendahara. Ketua kelas. wah, aku pinru kayak misalnya lagi Iya. pramuka tuh juga. Pramuka. Kaget ya, kayak langsung lingkup gede. Tapi di sini tuh penuh dinamika nggak sih, kayak mungkin anak-anak SMP luar itu gak bakal pernah ngerasain yang namanya makan satu ini bareng. Satu bareng. Itu kebersamaan Nggak pernah juga ya. ngerasain. Di Nggak pondok pernah tuh ngerasain yang gitu. namanya nyuci sambil ngobrol bareng. Itu Ini seru banget. ini healing terbaik. Iya, Iya, iya. real. Walaupun nyuci tapi harus happy. Iya. Terus kalau ambil jemuran hujan tuh lari-lari Iya, bareng-bareng. itu seru banget. Asik sih, walaupun agak ketar-ketir gitu. Lagi azannya kalau cepet Lari Iya. ke masjid. Nanti telat. Suka duka di pondok lah ya. Ya, suka duka banget. Tapi menyenangkan sekali. Kalian kalau nyuci biasanya jam berapa? Sore. Sore. Sekalian itu pun kalau nggak ada kegiatan. Iya. Kalau sore kegiatannya apa aja sih? Ya, Sore-sore. Kalau nggak ada peminatan, peminatan. ya kita Eskul. mandi nyuci. Nah, eskul udah kelas Eskul di kelas Oh iya, kelas 8. udah Sama 8. delapan. Eskul tuh kelas 7-8. Kalau nggak kumpul organisasi, nggak Iya, peminatan aku ya mandi organisasi. nyuci. Kegiatan pribadi. Bikin kita dewasa juga ya, pandai bagi waktu kalau di pondok tuh. Batas waktu banget. Benar-benar Nah, ya. dia kalau misalnya kita nggak bisa bagi waktu, Iya, kita ya udah nanti berantakan semua berantakan gitu. semua. Iya. Ya benar-benar sih. Melatih banget di IF itu pelatih. Jadi begitulah keseharian, perwakilan keseharian dari cerita ya gitu. Nah terus jadi udah ya udah Iya. nggak ada, semua sudah Iya. sudah dikeluarkan Iya. semuanya. Ya, di IF tuh banyak dinamikanya. Iya. ya. Ada dinamikanya, kesehariannya ya jadi disiplin, jadi Iya. Disiplin, Suka dukanya ada ya. kepemimpinannya jadi Terlatih. gitu. Iya.
kapan lagi kalau nggak di sini kan? Iya. Iya. Jadi Ya, makasih juga buat Lana sama Indra udah memberikan kesempatan kepada kami buat bercerita, sharing-sharing banyak kayak gini. Thank Juga you. udah nyempetin waktunya lo ya buat iya, ini makasih ini ya. pasti potong waktunya ya. sela-sela kesibukannya ini. Iya. Demi sharing tidak apa-apa. Terus terima kasih juga para penonton Yang yang udah ngeklik video ini. Kayak Nyempetin buat nonton iya gitu nyempetin ya. buat nonton kita. Semoga bisa mengambil hikmah ya. Ya, Amin amin. pokoknya seru di F. Mungkin itu Intinya di F aja seru. yang bisa kita sharing-sharing gitu. Iya. Itu saja. Jadi Ya. Ya seperti itu. pokoknya thank you for watching. Thank you for makasih juga ya, makasih banget udah nonton podcast kita kali ini gitu ya. Ya, yang mungkin ada banyak Banyak kesalahan kekurangan ya. karena kami belum Pertama Nggak kali, bisa ngambil pertama kali sekali. yang Mohon baik-baik. dimaafkan. ya. That's all for us Ya, from us. From us. kayak ini dari semua dari kita ya. Ya. Thank you. Thank you. you so much. Goodbye. Goodbye. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.